Selamat pagi sahabat berkat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di perenungan singkat Gereja Protestan Indonesia Luwu Makassar edisi 10 Agustus 2020. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami datang menghampiri Bapa di pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur atas nafas dan kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Karena Bapa sudah memberkati kami semalam, sehingga Bapa membangunkan kami dan menikmati hari yang baru ini. Sebelum kami menjalani aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mengerti kehendak firman dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah doa permohonan kami. Doa ini kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Sahabat berkat, pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saya ambil dari kitab Mazmur 105 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sahabat berkat yang kekasih di dalam Tuhan, dari Mazmur 105 ayat 19 saya mencoba mengangkat satu tema, kesabaran adalah pohon pahit tetapi menghasilkan buah yang manis. Sahabat berkat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatkah kita kepada Yakub, pemuda yang rela bekerja selama 7 tahun di rumah Laban, hanya untuk mendapatkan Rahel? Tetapi karena Laban berbuat curang dengan memberi Leah kepada Yakub dan bukan kepada Rahel, maka Yakub pun bekerja selama 7 tahun. Waktu 14 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi karena kesabarannya akhirnya Yakub mendapatkan apa yang ia inginkan. Sahabat berkat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf, kita tahu Yusuf akhirnya menjadi nomor 2 di Mesir karena berkat kesabarannya. Banyak penderitaan yang harus ia alami, mulai dari diperlakukan buruk oleh kakak-kakaknya, dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, sampai dimasukkan dalam penjara karena menolak keinginan istri Potifar. Yusuf mengalami rentetan kesusahan yang begitu panjang, tetapi ketika sudah genap waktunya Tuhan, maka ia pun mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Sahabat berkat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan Daud, perjuangan Daud untuk menjadi Raja Israel dipenuhi oleh rintangan yang berat. Saul selalu mengejarnya tanpa henti dan berusaha membunuhnya. Bagi Saul bukan waktu yang gampang untuk menjadi Raja Israel. Perlu juga proses yang ia lalui yang begitu panjang. Sahabat berkat yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah Yakub, Yusuf dan Daud, kita bisa membayangkan dan mengambil pelajaran. Mereka mau atau tidak, suka atau tidak suka, haruslah mereka mengakui hidup itu merupakan periode menunggu waktunya Tuhan. Seorang anak harus menunggu sampai cukup umur untuk memiliki KTP. Berapa lama? 17 tahun. Bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang panjang dan punya proses lama. Seorang anak sekolah atau mahasiswa atau mahasiswi harus menunggu sampai ia berhasil menyelesaikan studinya dengan mencapai gelar. Berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. Bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup lama dan mempunyai proses yang begitu panjang. Seorang karyawan ingin menduduki
jenjang yang tinggi. Dia harus penuh sabar sampai dipromosikan. Dan dia juga harus tekun dalam bekerja. Ini waktu yang bukan cukup singkat, tetapi mempunyai juga proses yang begitu panjang. Seorang yang harus menunggu 9 bulan, ibu yang melahirkan bayinya, bukan waktu juga yang singkat, perlu waktu 9 bulan sehingga seorang ibu memiliki seorang anak. Begitu pula dengan pandemi COVID-19 yang sudah beberapa bulan melanda dunia dan bangsa Indonesia. Bukan waktu yang sangat singkat, kita semua menunggu kapan akan berhenti COVID-19 ini. Sehingga kita bisa lagi beribadah bersama-sama secara normal. Marilah kita menantikan kehendak Tuhan yang terjadi penuh kesabaran dengan penantian berakhirnya COVID-19 ini. Sahabat berkat yang terkasih, kesabaran bukan hanya berbicara tentang menunggu, tetapi lebih berfokus kepada sikap kita pada saat menantikan janji Tuhan. Apakah dalam penantian janji Tuhan, apakah kita tetap sabar dan bersuka cita? Ataukah kita banyak bersungut-sungut dan mengeluh karena penantian janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu kadang cepat, kadang lama. Mampukah kita menunggu melalui proses-proses kehidupan yang kita lalui dengan berbagai macam cara, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesakitan, penuh dengan suka dan duka silih berganti, menghampiri kehidupan kita dalam penantian janji Tuhan? Firman Tuhan pada pagi ini mau mengajak saya dan sahabat berkat untuk tetap berpegang akan firman Tuhan dalam pembacaan kita, yaitu sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kita diajak untuk tetap sabar dan bersuka cita sampai janji Tuhan ada dalam penantian kita yang setiap saat kita panjatkan dalam doa kita. Kita diajak untuk bertekun dalam doa supaya jangan kita takut dan gentar menghadapi proses kehidupan yang kita alami. Kita harus yakin dan percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu menjaga dan menyertai dan menolong kita. Dan kita juga perlu ingat kesabaran adalah pohon yang pahit tetapi menghasilkan buah yang manis. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sahabat berkat yang terkasih, menutup renungan singkat hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang Bapa berikan buat kami di pagi ini untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah kami tetap sabar dan bersuka cita atas proses kehidupan yang Tuhan buat bagi kami, sehingga kami tetap meyakini bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kami, dan tetap kami setia menanti janji-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi kami yang akan menjalani aktivitas pada pagi hari ini, yang di rumah maupun yang di luar rumah. Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami juga berdoa bagi semua pasien yang terbaring di rumah-rumah sakit karena menderita penyakit virus corona. Tuhan mau jamah dan menyembuhkan, dan juga Tuhan mau menyertai para dokter dan para medis yang dengan sukacita mereka melayani para pasien virus corona. Tuhan Yesus juga mau memberkati mereka, menjaga mereka sehingga mereka tetap sehat dan kuat dan tetap fit dalam menjalankan tugas mereka. Di pagi ini kami berdoa bagi anggota jemaat kami dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, yang sakit Tuhan mau menyembuhkan, yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang berduka Tuhan mau hiburkan, yang penuh masalah dan pergumulan Tuhan tilik mereka satu persatu, beri mereka jalan keluar, sehingga mereka selalu berpengharapan hanya kepadamu Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Arisandra bersama istri dan anak-anak. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Pendeta Adi bersama istri dan anak-anak, beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan selalu memberkatinya. Kami juga berdoa buat para majelis beserta keluarga,
dan juga tim multimedia bersama keluarga. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat pimpinan bangsa negara kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan memberkati kepemimpinan mereka, berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjalani roda pemerintahan ini dengan penuh tanggung jawab. Ini doa permohonan kami alaskan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pelayanan perenungan singkat saat ini. Saya Ibu Penatua Lence Manase. Salam sehat dan tetap taat protokol. Shalom.